Tuhan kita Maha Pengampun. Kenapa kita nggak mau minta ampun? Jika kita ngaku, Tuhan tunggu pengakuan dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan datang sebagai terang, sebagai hujan musim. Selama ada benih, nggak akan mati kita. Saudara-saudara, ayo nabur, ya, nabur, terus nabur. Saya nabur terus, GSJS nabur terus. Sebab itu GSJS akan tetap survive. Shalom Bapak Ibu, bersukacita. Saya tampilkan gambar ini, buah yang mungkin tadi pagi saudara sudah makan. Buah apa ini? Apel, ya. Saya kira semua tahu dan suka. Saudara, masa depan apel ini juga punya future, masa depan. Masa depan apel ini ada di dalam buah apel itu sendiri. Ya. Saya percaya kita semua mulai memikirkan masa depan. Percayalah ada masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan buat kita, amin. Akhir tahun ini banyak orang ke peramal ya, tanya masa depan, tanya 2024 bagaimana. Saudara nggak usah takut ya, nggak usah datang kepada peramal dan sebagainya. Kita kembali ke Tuhan karena masa depan kita ada di tangan Tuhan, amin. Saya ingat lagu itu, pada Tuhan masa depanku, amin. Katakan, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Saudara, masa depan apel itu ada di dalam buah apel itu sendiri. Mengapa? Karena di dalam buah apel itu ada benih, ada biji, ya. Dan kita tahu di dalam benih itu ada masa depan apel. Selama masih ada biji, selama masih ada benih, ada masa depan. Ya, ini agak terganggu nih suaranya musik dari kids. Kita sedang berusaha untuk pasang apa namanya, peredam ya. Main Pak Benny, saya udah minta tolong, Pak mahal loh, kira-kira bisa 30 juta, nggak apa-apa ya. Jadi supaya kita kalau nyanyi mereka nggak terganggu, kita khotbah mereka nyanyi ini kita nggak terganggu ya. Pak Benny saya bilang oke, bikin aja nggak apa-apa ya. Saudara-saudaraku, selama masih ada benih, bagi apel ada bijinya ya, masih ada masa depan. Masalahnya sekarang banyak buah tanpa biji. Wah, ini bahaya, bisa habis ini, bisa punah kalau tidak ada benih. Paulus pernah berkata bahwa Tuhan memberikan roti untuk dimakan, 2 Korintus, dan Tuhan juga memberikan benih untuk ditabur. Yang setuju bilang amin. Amin. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Dalam benih ini ada pelipat gandaan. Ya. Sudah nabur 1 biji jagung, keluarnya nggak mungkin satu ontong aja berapa bijinya? Pernah ngitung nggak? 1 biji jagung manis, jagung bakar itu paling enak kalau makan di tretes depannya Surya. Dingin, makan. Kadang-kadang saya sama Bu Lani pacaran ke sana berdua, ya kan? Makan bakso, makan sate. 1 ontong ini aja berapa ratus mungkin biji. Nah, 1 pohon, 1 tanaman berapa ontong, berapa karung. Waduh, naburnya 1 terjadi pelipat gandaan, saudara. Benih untuk ditabur. Ya, kita baca ayatnya, saudara. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Katakan yes.
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan siap memberkati kita dengan kelimpahan. Kok diem? Terima itu, bilang yes. Beri tepuk tangan, beri sambutan tepuk tangan. Yes, yes, yes. Asal kita ngerti tentang benih yang ditabur. Jangan dimakan terus. Sekarang bijinya semangka dibikin apa? Biji semangka dibuat apa? Kuaci. Bijinya nongko, apa namanya? Biji-biji ini dimakan semua. Saya bilang iki menungso iki serakai. Rakus makan buah sak bijine kuapik dilek, saudara. Entek nanti. Nggak ada pelipat gandaan. Seringkali kita begitu rakus ya. Tuhan bilang 1/10 berikan, kita rakus, kita makan semua. Dia bilang, gak cukup iki, entek iki, kurang ini. Ya udah, ya jangan nyalakan Tuhan. Yang nyediakan benih itu siapa? Tuhan. Kamu tabur ini, coba entek no kabeh. Ya, yang ini boleh kamu makan, makanlah. Yang ditabur, ditaburlah. Katakan, yes, amin. Ada satu kesalahan yang dibuat oleh orang-orang pada zaman Firaun, ya, di mana Yusuf sudah keluar dari penjara dan menjadi penguasa di Mesir di bawah Firaun. Kesalahan yang mereka lakukan adalah di dalam 7 tahun kelaparan yang digambarkan dengan 7 ekor lembu yang kurus. Masih ingat mimpi Firaun yang membuat dia ketakutan? Ada 7 ekor lembu gemuk, 7 tahun kelimpahan panen, ya, makmur. Teman saya agak pelat, makmu. Yang dengar tersinggung, apa kon makmu? Enggak, maksudnya kon iki makmur. Oh, ere ketinggalan, saudara. Tiba-tiba muncul 7 ekor lembu yang kurus. Wah, bikin Firaun ketakutan. Mukanya mungkin antik karena apa? Kurus, ya, kurus kering, kurang daging kayak kucing. Tiba-tiba yang kurus ini makan yang gemuk. Dia ngemplok yang gemuk, tapi anehnya badannya tetap kurus. Arek iki mangane akeh, sawakul tapi gak iso lemu, kurus, be cacingan arek iki. Mungkin cacingan kan, saudara-saudaraku. Ya, waduh, ketakutan ini membuat Firaun gak bisa tidur. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan mengartikan 7 kelimpahan tahun, 7 tahun masa kelaparan, kekeringan. Dan ini terjadi hari-hari ini, kering. Aduh, orang krisis, Amerika aja krisis, saudara-saudaraku. Amerika krisis. Di sini ada seorang saudari kita, Nevi, dari Amerika, anaknya Pak Insinyur Bambang Joni. Mana? Boleh tahu? Mana Noni? Saya nggak lihat. Tadi Bu Lani SMS saya ini ada. Boleh berdiri? Tepuk tangan. Ini salah satu Navy Amerika, ya, bener ini. Saya lihat dikirimin fotonya pakai bajunya tentara angkatan lautnya Amerika. Semua mengatakan, aduh Pak, resesi dunia. Memang benar ini. Tapi dengar, ada kesalahan yang dibuat oleh orang-orang zaman itu adalah yang mereka minta selalu makanan. Mereka jual sawah, jual rumah, hartanya habis, depositonya hanya untuk beli apa? Makanan. Terus makanan sampai akhirnya setelah semuanya habis, mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Mereka baru sadar salah ini. Sekarang mereka bilang, berikan kami benih. Ini yang benar. Kalau mau ciak terus, mau makan terus, entek, duitnya habis, tetap lapar, nggak ada ya yang namanya berkat. Tapi ketika berkata benih, coba baca Kejadian. Saya harap saudara baca ini ya, karena supaya saudara tahu bahwa ini bukan Pak Sam yang ngomong. Nanti saudara bisa bilang, wah ini Pak Sam kok khotbah begini. Kejadian 47 ayat 15 sampai 18, ini kesalahan yang mereka buat. Mereka bilang, beri kami makanan. Ini kami punya tanah, ambil sertifikatnya. Ya,
kami mau minta makanan, terus makanan dimakan habis sampai ayat 19. Coba langsung ayat 19 ya, ayat 19 aja karena waktu. Kejadian 47 ayat 19 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baiklah, baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Sampai mereka jual dirinya, udah nggak punya duit, nggak punya sertifikat, ya wes belilah diri kami mau jadi burenmu, jadi kongren, jadi budak. Nemen nih wes kebacut ini, kekeringan yang luar biasa. Dan ini terjadi, ramalan bulan depan baru hujan, tapi nggak apa-apa, dunia boleh kering, anak Tuhan terima hujan berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan akan datang kepadamu sebagai hujan. Kok nggak ada amin? Hosea 6 ayat 3. Tuhan akan datang sebagai terang, sebagai hujan musim. Ya, baca lagi. Belilah kami dan, semua baca, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba, budak kepada Firaun. Berikanlah. Nah, baru sadar. Sekarang nggak cuma makanan, ojo dipangan kabeh. Berilah kami apa? Benih. Ulangi. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah ini jangan menjadi tandus. Yakin Anda tidak akan mati? Yang ada kelimpahan berkat luar biasa Tuhan berikan buat kita, pelipat gandaan. Di tengah kekeringan ini tetap nabur. Saya nggak dengar amin, nggak setuju rupanya. Di tengah kekeringan ini tetap nabur. Jangan bilang gak iso, nabur tambah entek, salah Anda. Anda nggak nabur tambah ludes, entek kabeh wis. Bahkan bisa jual diri nanti. Ya, di tengah kekeringan ini menabur. Tadi saya mestinya ini nggak saya khotbahkan pagi ini, tapi tadi waktu saya di belakang, ya, Pak William Cendikia, C. Diona Laupato, ya, dia bilang, Pak, saya mau nabur untuk Natal. Wah, saya kaget, nabur. Wah, ini kok khotbah saya mau bilang tentang apel, ada benih yang ditabur, ya. Kemarin tuh saya juga sudah siapkan, ya, untuk persembahan Natal yang mau nabur. Ini udah mulai Natal, ibu-ibu sudah beli kain, sudah. Catat, di foto boleh. Rekening gereja berbeda. Yang biasanya itu, ini untuk Natal kami berikan khusus. Saya di Natal ini ingin memberi 5.000 paket sembako untuk orang-orang miskin di Surabaya. 5.000. Kita udah setiap bulan. Nggak tahu nanti saya mau pakai Gelora Pancasila atau yang mana, kita cari tempat yang bagus, kumpulkan mereka, beri makan. Bayangkan kalau mereka terima uang 100.000 aja, pemulung. Seneng nggak kira-kira? Halo, amin? Waduh, iya. Di pinggir jalan pengemis saya kasih 5.000 aja, matur sembah nuwun. Wah, nyembah saudara. Matur apa? Sembah, ada kata sembah. Karena dia ngomong sembah, saya kasih 50.000. Saya kasih 50.000. Saudara nyembah Tuhan, bukan cuma 50.000 rupiah, 50.000 US dollar. Halo, amin. Dia bilang, Pak, matur sembah nun. Saya nggak bisa, saya nggak kuat kalau udah digituin. Security di rumah saya aja kalau saya lewat, Pak Sam, saya udah jalan tuh saya berhenti atret. Istri saya bilang, apa? Pakai aneh duit, bengak-bengok soalnya. Ongkosnya bengak-bengok iki saudara, 10.000, 20.000. Yang pinter saya lewat, haleluya. Iki lek haleluya gak cukup 20.000 iki. Ya kan? Saudara-saudara, ayo nabur. Ya, nabur. Terus nabur. Saya nabur terus. GSJS nabur terus. Suatu GSJS akan tetap survive karena ada benih yang ditabur. Selama ada benih, nggak akan mati kita. Saudara, saya
ingin nyambung khotbah ini dengan begini. Hari ini, bulan ini Oktober adalah 3 bulan terakhir di tahun 2023. Ya, jadi tinggal 1/4 tahun ini. Tahukah saudara, 3 bulan ini adalah kesempatan. Tuhan itu selalu memberi kesempatan. 3 bulan ini kesempatan untuk nabur. Ya. Dan apa yang kita tabur 3 bulan ini menentukan apa yang kita tuai di tahun 2024. Yang setuju bilang yes. Nah gereja ini ojo absen-absen, ojo males pelayanan, ayo nabur loh ini. Ayo saudaraku, saya bahas sedikit tentang Simpson. Ada yang bilang, Pak Sam ki kok banggakno anak-anaknya. Ya sapa maneh sing banggakno lek gak bapake. Saya itu jadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mau menyampaikan begini ya. Simpson dalam hidupnya tidak pernah yang namanya bertobat. Sayang ya. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan Simpson menyesal. Padahal dia ini orang yang paling suka jatuh dalam dosa ini, Simpson. Khususnya dosa kelamin. Saudaraku, dosa perzinahan. Tapi nggak pernah ada ayat mengatakan Simpson minta ampun sama Tuhan. Saya tulis, Simpson nggak pernah minta ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku salah Tuhan, aku salah Tuhan. Nggak pernah. Kata Tuhan ampuni saya tidak pernah keluar dari mulut Simpson. Saya ingin ya, kita punya kebiasaan baik. Sebelum kita menutup mata untuk tidur, karena kita nggak tahu, jangan-jangan hari ini adalah waktunya kita menutup mata untuk selamanya. Ada orang tidur nggak bangun lagi banyak, ya. Kita bilang Tuhan ampuni. Saya setiap malam sebelum tidur saya nangis di atas tempat tidur. Saya bilang Tuhan ampuni aku. Sorry Tuhan, maaf Tuhan kalau saya ada salah. Nyuwun sepurone Tuhan, tuwe puji Tuhan, mohon maaf. Ya, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan. Mungkin bukan dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan pikiran. Maaf Tuhan, sorry. Ya, saya mau sampaikan hari ini, Tuhan kita Maha Pengampun. Kenapa kita nggak mau minta ampun? Kalau minta ampun diampuni nggak? Halo, mau minta ampun diampuni nggak? 1 Yohanes 1 ayat 9 perlu dibaca, walaupun ini ayat hafalan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mestinya pagi ini saya mau khotbah tentang Ehud, ya. Tapi nggak tahu kok tadi Toto ya diingatkan tentang apel tadi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca 2, 3. Jika kita ngaku, Tuhan tunggu pengakuan dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau kita bilang, oh saya nggak ada dosa kok Pak, kamu bikin Tuhan pembohong. Kata 1 Yohanes, kita semua sudah berbuat dosa. Ayo kita minta ampun, jangan tiru Simpson. Yang kedua, Simpson dalam hidupnya tidak pernah memuji Tuhan. Yang dia puji hanya dirinya sendiri. Dia memuji kekuatannya. Ketika dia mengalahkan 1000 tentara dengan tulang rahang keledai, dia berkata begini, dengan rahang keledai ini aku hajar bangsa keledai. Ya, dia memberi julukan orang Filistin itu bangsa keledai, saudara. Ku hajar, dia bilang aku yang menghajar. Ku pukul mereka, aku yang mukul mereka. Nggak pernah dia bilang ini semua karena Tuhan. Semoga dari mulut kita keluar pengakuan, ya, segala pujian syukur bagimu
nyanyi. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Dari mulut kita keluar pengakuan. Oleh karena apa? Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Simpson nggak pernah bilang ini karena Tuhan, ya, ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya, karena kasih karunia yang diberikan kepada saya. Nggak pernah. Simpson bilang aku ini loh hebat, aku ini loh jagoan, aku ini loh sukses. Wah, bahaya ini orang seperti Simpson. Ya, saudara-saudaraku, saya harap dalam hidup ini kita akui semua dari Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Saya sering dapat SMS, Pak, hebat ya GSJS. Oh, semua karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kamu jadi berkat di mana-mana. Wah, saya begini, ya, saya ingin Bapak hadir di kota saya. Sebab itu saya kirim bis. Kita punya misi, jadi tampilkan GSJS kirim bis gratis. Tapi maaf, untuk Jawa Timur, Jawa Tengah saya nggak mampu. Malang udah, ini nanti Malang datang lagi jam 2, jam 3 setiap minggu. Soalnya jangan pikir wis gak ono bae iki. Loh. Jalan ini Mojokerto sudah siap, Probolinggo udah siap, kota-kota Jawa Timur. Kita nggak bisa buka cabang, masalahnya kita nggak bisa ke sana. Mereka yang kita bawa ke sini, yang setuju bilang yes, amin. Buat GSJS penuh sesak. Kalau jam 10 saya nggak tambahi dari Malang, ini aja udah nggak cukup. Jam 10, 1.200 kursi. Saya kan punya hikmat, saya toto, saya atur di jam-jam yang masih longgar. Dan saya berdoa, setiap jam akan penuh sesak di GSJS Tunjungan Plaza, amin. Saudara-saudara, Simpson dalam hidupnya tidak pernah berkata, Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Halo, amin. Tuhan yang layak disembah. Simpson bilang, aku ini loh hebat, aku ini loh ciamik, kuat aku ini. Hati-hati saudara, jangan melakukan dosa Simpson. Ini yang disebut oleh Daud sebagai stupid sin, dosa yang begitu bodoh. Stupid sin. Semua katakan? Belum semua? Semua katakan? Minggu lalu, Kamis kemarin saya khotbah di PM ya, doa malamnya Pak Michael. Saya khotbah tentang ini. Saya makan, ada yang bilang, iki Pak, iki stupid sin, kata. Oh, khotbahnya nyantol, bro. Ya, iki stupid sin ini. Suatu dosa yang begitu, saudara. Sorry, agak kasar. Wis dosa yang sangat bodoh. Jangan kita lakukan. Nanti saya satu kali, saya nggak akan bahas hari ini ya, karena kalau saya buka stupid sin, nanti khotbah yang ini habis, udah nggak bisa saya khotbahkan. Saudara-saudaraku, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana ya, kalau kita ini memuji Tuhan, Tuhan itu akan memberkati kita, amin. Tuhan bilang arek ki ngerti, dikei berkat ngerti, sing ngei berkat iku Tuhan, bisa kuat itu Tuhan. Sebab itu ada peringatan dari Nabi Yeremia. Hai orang bijaksana, jangan engkau bermegah karena kebijaksanaanmu. Anda pinter, jangan bermegah. Aku pinter. Ya. Hai orang kuat, jangan engkau bermegah karena kekuatanmu. Ketiga, hai orang kaya, jangan engkau bermegah karena kekayaanmu. Aku saiki sogeh. Lalu lupa. Lalu tanya sama temannya, kamu tahu siapa saya? Lu kon lali mbek awakmu dhewe. Kok iso lali kon? Lu lupa kan? Dia tanya, kamu tahu siapa aku iki? Loh, kok kamu sudah amnesia ya? Hilang ingatan. Tanya, kon gak ru siapa aku? Wah, ya, saudara-saudaraku, saya punya teman model Simpson, Pak Sam. Aku iso soge nih, Pak Sam perlu tahu ya. Soalnya aku ki ulet.
Iya, Ciami. Saya bilang Ciami tambah dadi. Ngelamar iki. Pak Sam, karena aku ini kerja keras, makan aku soge. Saya sudah nggak ngomong Ciami, dalam hati sombong hari ini. Pak Sam tahu semua ini ada karena saya kerja setiap hari banting tulang. Waktu dia ngomong banting tulang, saya masuk. Seperti main tinju ya, ada kesempatan saya masuk. Heh, sing gawe tulangmu sopo? Siapa yang bikin tulangmu? Halo, yang bikin tulang kita siapa? Loh, yang jawab cuma depan, yang belakang sopo sing gawe? Siapa yang bikin tulang kita? Tuhan. Siapa yang bikin tulangmu? Dia diem, denger dia. Ya Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kita tulang, kita hanya segumpal bakso urat. Iya kan? Kita gak dikei tulang apa gak ngelemprek. Segumpal bakso urat. Kita bisa kuat, bisa sehat, bisa sukses. Semua karena Tuhan, karena Dia. GSJS ada ini karena Tuhan. Pak Sam gak bisa apa-apa. Bener, semua karena Tuhan. Situ saya kalau datengin wartawan di foto, saya malah ndelik kok. Endi Pak Sam? Saya bilang, omong gak ono Pak Sam, wis kamu aja yang foto. Oh cok Pak Sam jangan, enggak, saya enggak mau. Ya, wong ini semua ada bukan karena saya kok, karena Tuhan. Bilang semua karena Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Yang ketiga, penutup yang terakhir, ya, Simson dalam hidupnya tidak pernah tahu akan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar, bukan hanya untuk Simson, untuk Anda dan saya. Katakan amin. Tuhan punya rencana yang besar. Indah rencanamu Tuhan. Yang nyanyi bisa. Di dalam hidupku sungguh ku tak tahu dan ku tak berdaya segala jalanmu. Amin. Tuhan punya rencana yang besar. Taruh tangan di dada, bilang Tuhan punya rencana besar. Belum semua, akui, ucapkan itu sebagai pengakuan. Tuhan punya rencana besar. Bilang lagi, Tuhan punya rencana indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Simson dilahirkan, Tuhan punya rencana. Saya dilahirkan, Tuhan punya rencana. Saudara dan saya dilahirkan di dunia ini, Tuhan punya rencana. Tidak ada yang dilahirkan tanpa rencana Tuhan. Manoah berdoa minta anak biasa, Tuhan beri Simson anak yang luar biasa. Zakaria dan Elizabeth berdoa minta anak biasa, Tuhan beri Yohanes Pembaptis anak yang luar biasa. Jadi pembuka jalan bagi kedatangan Yesus, membaptis banyak orang Parisi, keturunan ular beludak. Hebat Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus pernah berkata, dari orang yang pernah lahir dari wanita, itu yang paling besar Yohanes Pembaptis. Itu diakui oleh Tuhan Yesus. Ya, Ibu Hana dan Elkana berdoa minta anak biasa, Tuhan beri Samuel anak yang luar biasa. Di zaman Imam Eli tidak ada firman, tapi Samuel kecil, little Samuel bisa dengar suara Tuhan. Samuel, Samuel. Dia datang, Imam Eli panggil saya, enggak nak, tidur lagi. Dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Datang lagi, ketuk kamarnya Imam Eli. Maaf, Imam Eli panggil saya, enggak nak. Ketika dipanggil, Imam Eli tahu anak ini dipanggil Tuhan. Nak, kamu ngomong, Tuhan, aku hambamu, berfirmanlah. Sudah lama tidak ada firman waktu itu, karena Tuhan marah kepada Imam Eli. Imam Eli tidak bisa mendidik anak-anaknya. Itu saya sering bilang sama anak-anak saya, kamu harus bisa papa didik lo ya. Kamu gak bisa saya didik, Tuhan marah sama papa. Ya, Tuhan gak mau berfirman sama papa. Jadi kamu harus bisa saya didik.
Ya, weh pak, weh, iya pak, iya. Itu anak-anak saya tiga-tiga meskipun hebat-hebat nggak ada yang berani. Saya udah duduk kan, saya ngomong dia diam, nggak berani, bentak nyentak saya nggak berani. Saya bilang kamu harus dengar. Pak Daniel Mailangkai kemarin manggil Pastor Timothy di depan saya. Kamu harus nurut sama papamu ya. Papamu salah pun kamu harus tetap hormat. Ya, supaya kamu juga dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Kamu nggak bisa menghormati papamu, kamu nggak bisa jadi anak sukses, nak. Nggak bisa. Papa mamamu salah, kamu nggak boleh melawan, bentak, kurang ajar, nggak boleh. Ya, orang tua ini harus dihormati karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau bahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Itu kuncinya udah, itu udah pasti, nggak boleh dirubah, itu sudah ya paten itu. Sebab itu saya tidak perpanjang, pemain musik boleh naik. Tuhan punya rencana yang indah. Simpson ini orang kuat, saudara. Harusnya di Alkitab ada kitab Simpson. Kalau di wayang Simpson ini bagaikan otot kawat, balung wesi, keringat wedang jahe. Simpson ini lebih hebat dari Hercules, lebih hebat dari cerita Superman. Simpson. Mungkin di kaosnya ada huruf apa kalau Simpson? S. Seperti Superman, depannya huruf S. Kalau Batman, di kaosnya ada tulisan apa? B. Enggak ah. Batman di dadanya ada apa? Kelelawar. Batman tidak pakai huruf B. Kenapa? Karena B sudah dipakai bubu. Jadi Batman-nya ngalah sama bubu. Masa Batman berantem sama bubu? Ya, ayo kita mau nyanyikan pujian itu. Yesus sukacitaku. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku.